Juliet and Sam and Manu, Viking and Sam, George and Manu, no problem. Saya butuh duit 1 triliun. Kain di kepala berdoa pada cahaya, tubuh di bawah bernegosiasi dengan makna. Yang satu menenangkan agar tak ditanya, yang lain diatur agar tetap menjadi sarana. Di Aratnasun, ada gaya busana yang berjalan seperti doa, namun berdiri seperti undangan. Kepalanya tenang, seolah menenangkan langit. Namun tubuhnya di bawah, berbicara lebih lantang dari niatnya yang berbau sangit. Orang-orang menyebutnya Wegom Style, sebuah aliran yang mengaku tertutup, namun bekerja keras agar keterbukaan tetap terbaca. Ia tidak menutupi tubuh, ia menutupi pertanyaan. Ia tidak menyembunyikan makna, ia memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Di jalur pendakian Aratnasun, Wegom melangkah pelan sambil memancing mata. Di gelanggang olahraga, ia berlari bersama keringat dan sorot pandang yang terjaga. Ruang publik menjadi panggung, dan tubuh belajar berbicara tanpa harus menanggung. Hipatia dari Alexandria, andai berdiri di tepi jalan Aratnasun, akan memandangnya dengan akal yang dingin dan tajam. Baginya, kebenaran tidak lahir dari simbol yang dipinjam, melainkan dari keberanian menanggung makna. Dan di hadapannya, simbol di kepala itu tersenyum kaku, bekerja sebagai tameng. Bukan untuk melindungi nilai, melainkan untuk menunda penilaian. Di dunia ini yang absurd tidak ditertawakan, ia dipakai. Dan Wegom berjalan terus dengan kesopanan di atas dan niat yang sibuk menjelaskan diri di bawah. Di Aratnasun, Wegom selalu datang membawa satu kalimat pembuka, kebebasan berekspresi. Kalimat itu diucapkan ringan, seperti pamflet yang sudah dilipat rapi sejak lama. Namun anehnya, kebebasan ini tak pernah datang sendirian. Ia selalu ditemani simbol, seolah takut berdiri tanpa penyangga. Jika ini benar ekspresi bebas, mengapa ia harus berlindung pada penanda kepantasan? Mengapa niat perlu dibungkus sebelum diperlihatkan? Di sini, kebebasan tidak berdiri tegak, ia menoleh dulu ke sekitar, memastikan tak ada yang keberatan. Anne Conway, dalam pikirannya tentang kesatuan antara jiwa dan tubuh, akan membaca Wegom sebagai kehendak yang terpecah, bukan kebebasan yang mengalir utuh dari dalam, melainkan dorongan yang dibagi dua. Satu ingin tampak, satu lagi sibuk menenangkan dunia. Tubuh bergerak, tetapi makna tertinggal, menunggu harmoni yang tak pernah sungguh-sungguh diusahakan. Di Aratnasun, kebebasan Wegom bukan tindakan berani. Ia adalah negosiasi yang disamarkan sebagai ekspresi, kenakalan yang ingin tampil, namun berharap dimaafkan bahkan sebelum ditanya. Dan di titik itu, kebebasan berubah bentuk, bukan sebagai hak yang diperjuangkan, melainkan sebagai alasan yang sudah disiapkan. Wegom tidak memperlakukan tubuh sebagai satu kesatuan. Ia membaginya dengan rapi, seperti peta administratif. Bagian atas diberi tugas menjaga ketertiban, bagian bawah diberi ruang untuk berbicara lebih lantang. Di Aratnasun, ini dianggap wajar. Penanda kepantasan cukup ditempatkan di kepala, sementara di bawahnya diberi izin untuk bernegosiasi. Bukan ditutup, hanya diatur agar terlihat terkendali. Mary Wollstonecraft, dalam pikirannya tentang martabat dan rasionalitas tubuh perempuan, akan melihat Wegom sebagai kemunduran yang disamarkan sebagai pilihan, bukan pembebasan, melainkan pengulangan lama. Tubuh dinilai, dipecah, lalu dipoles agar tetap bisa dipasarkan tanpa perlawanan moral. Di sini, akal dikorbankan demi penampilan, dan martabat diganti dengan strategi agar tetap diterima. Wegom lalu bekerja sebagai ilusi keteraturan. Ia menenangkan publik dengan simbol, sambil membiarkan hasrat berjalan sendiri di bawahnya. Yang dilihat bukan lagi etika utuh, melainkan potongan-potongan yang tampak aman. Dan di Aratnasun, tubuh pun belajar satu hal penting. Selama penandanya tepat, segala yang lain bisa dinegosiasikan. Wegom sering dibela sebagai soal selera, padahal tak ada yang benar-benar spontan di dalamnya. Ia tidak lahir dari kebetulan, ia disusun seperti argumen yang ingin terlihat alami. Potongan kainnya tidak netral, tekanannya tidak acak. Siluetnya diarahkan agar tubuh tidak sekadar hadir, melainkan menyampaikan pesan tanpa perlu berbicara. Di sini, tubuh bukan rumah bagi diri. Ia menjadi papan pengumuman yang bisa menulis dirinya sendiri. Iris Murdoch,
dalam pikirannya tentang perhatian dan ilusi ego, akan melihat Wegom sebagai kegagalan melihat diri secara jujur, bukan ekspresi batin yang tenang, melainkan ego yang sibuk mengatur citra agar terus terbaca. Tubuh dilatih bukan untuk hadir, melainkan untuk terus menarik pandangan, sebuah perhatian yang keliru arah. Wegom selalu bekerja sunyi. Ia membuat konstruksi terlihat seperti kehendak pribadi. Ia menyamarkan latihan panjang menjadi rasa nyaman. Dan ketika busana berubah menjadi bahasa, tubuh kehilangan hak untuk diam. Ia harus terus menjelaskan diri, bahkan saat tak ditanya. Dalam logika lama Aratnasun, penutup seharusnya menenangkan tafsir. Ia hadir untuk meredam, bukan menuntut. Namun di tangan Wegom, simbol justru belajar bersuara. Bukan suara lirih, melainkan teriakan yang sopan. Yang tertutup bukan niat. Yang tertutup adalah kemungkinan bertanya. Begitu simbol ketertutupan dikenakan, kritik terdengar kasar bahkan sebelum diucapkan. Seolah makna sudah selesai hanya karena penandanya lengkap. Martha Nussbaum dalam pikirannya tentang martabat dan objektifikasi akan membaca Wegom sebagai kegagalan etis dalam memperlakukan tubuh. Bukan karena tubuh ditampilkan, melainkan karena simbol dipakai untuk memaksa penilaian tertentu. Simbol tidak lagi menjaga martabat, ia justru mengatur bagaimana tubuh boleh dilihat tanpa boleh dipersoalkan. Di Aratnasun, simbol kesopanan berubah fungsi. Ia bukan lagi peneduh nilai, melainkan peredam diskusi. Ia tidak melindungi kesalehan, ia melindungi kenyamanan visual. Dan sejak saat itu, simbol tidak lagi bertanya. Ia memerintah dengan diam. Siapapun yang ragu dianggap tidak paham. Wegom tidak tumbuh di ruang sunyi. Ia menolak sudut gelap dan lorong sepi. Ia memilih tempat-tempat di mana mata berkumpul, di mana tubuh bergerak dan pandangan tak pernah benar-benar diam. Di jalur pendakian Aratnasun, Wegom berjalan seirama napas dan tatapan. Di gelanggang olahraga, ia berlari bersama keringat dan sorot keinginan. Ruang publik bagi Wegom bukan latar belakang. Ia adalah panggung yang dibutuhkan. Simone de Beauvoir, dalam pikirannya tentang tubuh sebagai medan makna sosial, akan membaca Wegom sebagai tubuh yang sadar sedang dilihat dan menyesuaikan diri. Bukan sekadar aku ada, melainkan aku ada sebagaimana kau memandangku. Tubuh tidak dibiarkan menjadi subjek penuh. Ia dilatih untuk memenuhi ekspektasi sambil tetap mengaku merdeka. Wegom tahu satu hal penting. Tanpa penonton, ia kehilangan makna. Tanpa ruang terbuka, pesannya tak sampai. Maka ia memilih lokasi dengan cermat, menanamkan diri di tempat paling ramai tanpa terlihat meminta perhatian. Dan di Aratnasun, tubuh pun belajar bersikap. Bergeraklah seolah biasa saja agar ditonton tanpa rasa bersalah. Di Aratnasun, ruang publik tidak berhenti di jalan dan gelanggang. Ia bermigrasi ke layar. Dan di aplikasi bernama Sarmon, Wegom menemukan rumah yang paling ramah. Di sana, Wegom tidak perlu menjelaskan diri. Algoritma sudah lebih dulu mengerti. Gerak kecil diberi panggung, siluet diberi sorot, like mengalir seperti persetujuan tanpa pertanyaan. Yang tadinya hanya gaya, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Yang semula satu tubuh, menjadi pola yang ditiru. Orang-orang mulai membuka kamera bukan untuk berbagi cerita, melainkan untuk mengulang komposisi yang terbukti disukai. Hannah Arendt, dalam pikirannya tentang tindakan dan ruang publik, akan membaca adegan ini sebagai lenyapnya keberanian untuk hadir sebagai subjek. Bagi Arendt, tindakan sejati lahir ketika seseorang berani muncul tanpa jaminan diterima. Wegom tidak sedang bertindak, ia menyesuaikan. Bukan menyatakan diri, melainkan merapikan diri agar tak mengganggu aliran persetujuan. Di aplikasi Sarmon, Wegom tidak diperdebatkan. Ia diterima tanpa percakapan. Like menggantikan penilaian. View menjelma keputusan kolektif yang tak pernah disadari sedang dibuat untuk pemakluman. Setelah Wegom dibiasakan, ditonton, dan diulang, tubuh tak lagi sekadar hadir. Ia mulai dibebani peran. Di Aratnasun, tubuh Wegom dituntut hidup dalam dua arah yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ia harus patuh secara simbolik. Penanda kepantasan dijaga rapi, ditempatkan di titik yang paling terlihat. Di sisi lain, tubuh yang sama diminta tetap aktif secara visual.
bergerak, menonjol, dan terbaca. Ketegangan ini tidak netral. Ia membuat tubuh berhenti menjadi subjek ekspresi. Tubuh tidak lagi bertanya, apa yang aku rasakan, melainkan apa yang aman dan tetap menarik. Judith Butler, dalam pikirannya tentang performativitas tubuh, akan membaca Wegom sebagai tubuh yang terus dipanggil untuk mengulang peran yang sudah disetujui. Bukan karena ada larangan keras, melainkan karena ada ekspektasi halus yang harus dipenuhi. Tubuh tidak memilih, ia hanya menampilkan ulang kepantasan dan kenakalan, agar tetap terbaca sah sekaligus menggoda. Dalam tata busana Wegom, tubuh menjadi alat kompromi moral. Ia harus menenangkan nilai lama, tanpa mengorbankan daya tarik baru. Ia berdiri di tengah, menjadi jembatan yang terus diinjak dari dua penjuru. Wegom sebenarnya tidak lahir sebagai sesuatu yang aneh. Ia menjadi ganjil justru karena satu kebutuhan tambahan, penutup kesalehan. Tanpa penutup itu, Wegom mungkin hanya akan dibaca sebagai gaya yang jujur dan liar. Namun di Arat Nasun, Wegom memilih jalan lain. Ia menambahkan simbol bukan untuk mengubah arah, melainkan untuk mengaburkan asal niat. Disinilah kejanggalan bekerja, bukan pada tubuh, melainkan pada alasan. Penutup tidak dipakai untuk menahan makna, tetapi untuk membuat makna tampak lebih dapat diterima. Bukan agar nilai terjaga, melainkan agar sorot mata tidak merasa bersalah. Elizabeth Margaret Anscombe, dalam pikirannya tentang niat dan tindakan, akan membaca Wegom sebagai tindakan yang kehilangan kejujuran moralnya. Bagi Anscombe, yang menentukan makna sebuah perbuatan bukan bentuk luarnya, melainkan alasan yang menyertainya. Dalam Wegom style, penutup tidak menjelaskan niat. Ia justru dipakai untuk menutupi pertanyaan tentang niat itu sendiri. Wegom menjadi janggal karena ia tidak berani berdiri telanjang pada niatnya sendiri. Ia membutuhkan tameng agar keterbukaan tidak terlihat telanjang. Ia meminjam kesalehan, bukan untuk dijalani, melainkan untuk dipakai. Wegom akhirnya tidak lagi perlu dipikirkan. Ia sudah terlalu biasa untuk dipertanyakan. Ia hadir di layar, di jalan, di ruang gerak tubuh, dan semua orang tahu caranya membaca tanpa perlu mengaku paham. Yang tersisa bukan perdebatan tentang menutup atau membuka. Itu sudah selesai sejak lama. Yang tinggal adalah satu kebiasaan sunyi. Nilai dipakai seperti alat, simbol dijadikan tameng, dan etika disederhanakan menjadi soal tampilan. Gargi Vacaknavi, dalam pertanyaannya yang tak gentar pada para resi, akan berdiri di tengah adegan ini bukan untuk memberi jawaban, melainkan untuk menelanjangi alasan. Baginya, yang bermasalah bukan pakaian, melainkan ketakutan manusia untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ketika simbol dipakai agar tak perlu menjawab, pertanyaan dianggap ancaman, bukan jalan menuju kebenaran. Wegom tidak memaksa siapapun. Ia hanya memberi jalan yang paling mudah, tampil, aman, dan tak perlu menjelaskan niat terlalu jauh. Di dunia seperti ini, kejujuran terasa terlalu telanjang, sementara kepantasan cukup dikenakan di permukaan. Dan mungkin disitulah tragedinya, bukan pada tubuh, bukan pada kain, melainkan pada kebiasaan meminjam simbol agar tidak perlu berhadapan dengan diri sendiri. Yang tertutup tinggal tanda, yang terbuka sibuk meminta makna. Tubuh berjalan tanpa tanya, dan etika pulang sebagai aksesoris belaka. Bunda, oh, Bunda Rahma, Bunda, oh Bunda Rahma, Bunda Rahma.